Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, melanjutkan materi sirah nabawi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita menyelesaikan materi sirah kita ini sampai di bahasan kita pada pagi ini, perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Sebab terjadi perang Khandaq ialah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita tahu, telah mempermalukan Quraisy, di mana Quraisy terutama dipimpin oleh Abu Sufyan telah menantang Nabi SAW dan muslimin untuk bertemu kembali di wilayah Badr, yang dikenal dengan perang Badr kecil. Wilayah Badr pada saat itu didatangi oleh Nabi SAW dengan pasukan muslimin, dan ternyata orang-orang Quraisy tidak berani datang. Dan Abu Sufyan menyebarkan berita ke pasukannya, kalau sekarang musim panas, lebih baik kita enggak usah berperang. Setelah terkumpul pasukan besar sekali, ya 3.000 orang Quraisy siap berperang pada saat itu. Dan Nabi SAW, dan indah sifat orang beriman, menepati tantangan. Kalau memang itu kebenaran, ditantang, ya dia lawan. Nabi SAW keluar membawa pasukan 1.000 lebih, kemudian menuju ke wilayah Badr dan menunggu sampai 3 hari di sana. Ya, dan ternyata orang-orang Quraisy tidak datang, dan tersebarlah berita di Jazirah Arab kalau Quraisy penakut. Sisi yang lain, kalau masih ingat juga bahasan kita yang lalu, baginda Nabi alaihi salatu wassalam juga menyerang suku Arab yang besar, namanya suku Ghatafan. Suku yang ada di wilayah Najd, di wilayah utara Jazirah Arab. Suku ini sangat besar, dan mereka pernah niat mau menyerang Madinah. Maka salah satu strategi perang Nabi SAW, beliau menyerang duluan sebelum diserang. Dan ternyata waktu Nabi SAW tiba di sana, kocar-kacirlah pasukan Ghatafan karena mereka tidak siap dan tidak menyangka. Padahal mereka sangat besar jumlahnya, akhirnya juga termalukanlah suku Ghatafan ini. Sisi yang lain, ada 2 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa dan Nadhir, yang sudah kita ceritakan, cerita bagaimana Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Kalau Qainuqa penyebabnya, seorang wanita muslimah sahabiat belanja di pasar mereka, dan pemilik toko orang Yahudi sengaja ingin menggoda si muslimah ini, sahabiat ini, meminta agar cadarnya dibuka, tapi dia tolak. Kemudian si Yahudi ini dengan liciknya bekerja sama dengan beberapa temannya mencantolkan besian tajam di tempat duduk wanita muslimah ini, sehingga pada saat dia berdiri robeklah semua bajunya dan terlihat auratnya. Maka mereka pun bersorak-sorak. Lewat seorang sahabat mulia, tentu dalam kisah ini saya tidak temukan namanya, saya pribadi, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi kalau teman-teman mendapatkan, alhamdulillah. Yang jelas sahabat ini dipermalukan seperti itu lewat seorang sahabat Nabi. Begitu yang saya temukan dalam riwayat. Kemudian menghenduskan pedangnya, tidak pakai basa-basi, dibunuh si Yahudi pemilik toko. Maka si sahabat ini dikeroyokin oleh satu pasar, oleh orang-orang Yahudi, sampai akhirnya matilah sahabat tersebut, mati syahid. Sahabat ini pergi ke masjid dan melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka Nabi SAW tidak pakai tunggu lagi, membentuk pasukan, kemudian mengepung suku Qainuqa dan meminta orang-orang yang partisipasi membunuh si muslim tadi. Itu saja. Kalau diserahkan, maka hukuman di tangan kaum muslimin. Ternyata suku Qainuqa enggak mau, dan akhirnya dikepung oleh Nabi SAW. Dan di Qainuqa pada saat itu mereka punya 1.000 personil pasukan perang, dan muslimin yang mengepung mungkin 300-400 orang saja. Tapi karena Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka mengalah dan dihukum oleh Nabi SAW, diusir dari kota Madinah. Suku Nadhir juga sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Nabi SAW pernah ingin membayar dia salah satu sahabat yang membunuh suku Arab, ya. Karena suku Nadhir partnernya suku Arab itu. Waktu Nabi SAW ke sana mau minta tolong agar diberikan dia tersebut, diantar ke
suku Arab tadi yang ada seorang sahabat membunuh seseorang dari sana gitu. Maka suku Nadhir berkata satu sama yang lain, pimpinan mereka, tidak ada kesempatan yang paling baik untuk membunuh Muhammad dibandingkan ini. Karena baginda Nabi SAW waktu lagi menunggu agar ada tokoh-tokoh Yahudi yang menemui beliau, beliau menunggu di rumah salah satu penduduk pemukiman suku Nadhir. Dan beliau duduk bersandar di salah satu tembok rumah mereka bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang-orang Nadhir mengatakan tidak ada kesempatan emas membunuh Muhammad dibandingkan sekarang. Siapa yang mau bunuh? Maka satu orang mengatakan saya. Dia pun naik di atas rumah yang Nabi SAW ada di bawahnya. Kemudian dia mengangkat batu besar dengan niat ingin melemparkan batu dari atas. Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut. Dan mereka seakan-akan lupa kalau ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampailah berita ke Nabi SAW. Nabi nggak pakai banyak bicara. Jibril mengatakan, hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada satu suku Nadhir akan melemparkan batu. Pergilah. Maka Nabi SAW berdiri. Tidak bicara sama Abu Bakar, tidak bicara sama Umar. Nggak bicara juga sama Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Nabi SAW tiba-tiba pergi. Dan zaman dulu, tradisi orang kalau mau menyelesaikan hajatnya, buang air besar, buang air kecil. Mohon maaf saya bahasakan ini. Buang air besar, buang air kecil, maka mereka harus pergi ke padang pasir. Kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di sana. Nabi SAW berdiri lalu pergi, tidak bicara. Biasanya kalau seperti ini, di masjid pun Nabi SAW kalau keluar, biasanya mereka tahunya Nabi SAW punya hajat. Jadi Abu Bakar, Umar dan Zubair tidak bicara apa-apa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi SAW pergi. Mereka pikir Nabi menyelesaikan hajatnya. Tapi lama sekali nggak balik-balik. Maka mereka pun bimbang. Abu Bakar sama Umar saling bicara, Rasulullah SAW kemana nih? Kok nggak balik-balik? Ini di pemukiman Yahudi, jangan sampai ada yang menyakiti Nabi. Kita cari, kelilinglah 3 orang ini mencari, tidak ada. Waktu mereka kembali ke pintu gerbangnya Madinah, masuk ke Madinah pemukiman muslimin, maka mereka menemukan Nabi SAW sudah mengumpulkan pasukan, lalu menceritakan kepada 3 orang sahabat yang mulia ini apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengepung dan meminta Yahudi yang di atas rumah tadi yang mau lempar batu berikan kepada kami. Itu saja mau dihukum. Ternyata mereka tidak mau, maka mereka sombongkan diri. Mereka mengatakan, apakah kalian mengira kami seperti kami seperti Kainuqa, begitu saja mau menyerah, kami akan melawan, kami ahli perang, kami segala macam, dengan kesombongan. Maka Nabi SAW mengepung mereka dan akhirnya Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Dan kalau masih ingat juga, yang membuat suku Nadhir berani pada saat itu karena adanya kaum munafikin yang menjanjikan kepada suku Nadhir, nggak usah takut, kami akan bersama kalian. Padahal semuanya bohong, gitu. Semuanya dusta. Sampai 43 hari atau 40 hari sekian digepung, Nabi SAW akhirnya mengalahkan mereka dan mereka mengalah, mereka diusir juga dari Madinah. Jadi Quraisy sudah dipermalukan, di perang Badar nggak datang. Ghatafan diserang dan dikalahkan, suku besar. Ghatafan itu jumlah penduduknya sama dengan Madinah, jumlah besar. Kemudian Kainuqa dan Nadhir juga diusir dari Madinah. Yang terjadi adalah pemimpin suku Nadhir Yahudi, kebetulan ada 5 orang pemimpin mereka atau 3 orang yang masyhur. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini nanti akan kita pelajari insyaallah di perang Khaybar juga. Ya, dia anaknya yang bernama Sofia dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi Huyai bin Akhtab terbunuh dalam keadaan kafir. Ini pimpinan suku Nadhir tadi. Kemudian Salam bin Mushkim dan juga Kinana bin Abi Hukaik. 3 orang ini pimpinan Yahudi yang akhirnya, dan 4 orang maaf, dengan Hawdha bin Qais. 4 orang ini teman-teman sekalian pimpinan Yahudi sepakat. Kita gunakan momen kesempatan ini untuk memotivasi seluruh Yahudi dan juga memotivasi seluruh suku-suku Arab, terutama Quraisy dan Ghatafan yang terkenal sangat besar sekali jumlah mereka. Karena Ghatafan itu pada saat itu jumlah mereka bisa mencapai sekitar 10.000 atau 20.000 orang. Jumlah Quraisy juga di Mekah jumlahnya sekitar 20.000 orang. Kalau pasukan perangnya kita ambil 20%, 30% bisa sampai 3.000, 4.000 orang. Akhirnya teman-teman sekalian, mereka sepakat untuk mendatangi suku-suku ini, Quraisy dan Ghatafan dan beberapa suku-suku Arab, dan juga Nadhir mengajak Kainuqa untuk menyerang Madinah. Dari sisi lain mereka mengatur juga strategi agar munafik yang masyhur, kalau antum masih ingat di perang Uhud, ada namanya Abu Amir Al-Fasiq.
Orang ini yang sempat membuat lubang-lubang banyak di sekitar Uhud, lokasi perang Uhud, agar muslimin jatuh di dalamnya. Jadi dia buat lubang yang cukup dalam, kalau orang masuk susah untuk keluar, kemudian ditutup dengan pelapa-pelapa kurma gitu. Atau dengan pelapa kurma lalu ditaruh di atasnya tanah-tanah sehingga tidak kelihatan gitu. Dan Nabi SAW betul-betul jatuh pada saat itu di situ. Di salah satu lubangnya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir ini tadinya mau menobatkan diri menjadi Raja Madinah dan didukung oleh orang-orang Yahudi, didukung oleh masyarakat Madinah. Tapi setelah penduduk Madinah masuk Islam, akhirnya mereka menobatkan Nabi SAW menjadi Nabi dan Raja. Abu Amir ini sakit hati, dia nggak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam. Dan di perang Uhud dia sempat kembali membantu Quraisy sambil membuat lubang-lubang itu. Sekarang di perang Khandaq diajak ngomong lagi sama orang-orang Yahudi. Abu Amir ini ada di negeri Syam, disampaikan kalau kita akan serang Madinah. Maka dia pun ikut partisipasi sambil dia berkomunikasi dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah. Berkomunikasi dengan orang munafik di kota Madinah agar membantu program penyerangan Madinah, pengepungan untuk menghancurkan muslimin secara total. Teman-teman sekalian, di dalam kota Madinah sendiri ada suku Yahudi yang ketiga yang masih tinggal di Madinah. Namanya suku Quraidah. Kalau tadi Nadhir dan Qainuqa sudah diusir, suku Quraidah masih di Madinah, masih ada bentengnya, masih punya kekuatan militer, masih punya ekonomi. Tapi mereka tidak berani dengan muslimin. Dan mereka punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW. Kesepakatan damai ini adalah mereka akan membela Madinah bersama-sama, mereka tidak akan berkhianat, mereka seterusnya. Maka suku ini berusaha dilobi agar bisa bekerja sama, dan tentu nanti akan berhasil, lobian itu akan berhasil. Tapi sekarang kita belum menjelaskan bagaimana lobi itu sehingga berhasil dari suku Nadhir kepada suku Quraidah. Tapi yang jelas di Madinah ada suku Quraidah yang nanti juga menjadi bagian daripada sekutu pasukan yang akan menyerang Madinah nantinya. Karena koalisi ini sangat banyak teman-teman sekalian, maka terbentuklah pasukan yang sangat besar berjumlah 10.000 orang. 10.000 orang. Dan yang dominan di situ sebenarnya adalah Quraisy kena 4.000 orang, Ghatafan 4.000 orang, sisanya dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan ada juga suku Sulaim atau suku Salim yang ikut dengan sekitar 1.000 orang. Jadi orang-orang Yahudi banyak yang memotivasi, tapi mereka yang paling sedikit jumlah personilnya. Kurang lebih 1.000 atau kurang dari 1.000 orang saja dari dua suku Yahudi. Sisanya mereka bertahan di Khaybar. Bertahan di Khaybar. Pada saat itu teman-teman sekalian, terkumpul 10.000 orang ini dan sudah diatur sedemikian rupa agar mereka mengepung Madinah, masuk ke Madinah dan dibagi. Madinah akan dibagi sejumlah personil perang. Siapa yang paling banyak jumlahnya dia akan mendapatkan bagian paling besar dari Madinah. Kebun-kebun kurmahnya, musliminnya, muslimatnya, anak-anak muslim nanti dan seterusnya lah. Seperti itu strategi mereka. Dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekalian kita harus ambil. Kalau setiap muslim itu pasti akan paham, harus paham. Kita akan melalui cobaan-cobaan dalam hidup kita. Ada cobaan-cobaan. Jadi jangan antum berpikir setelah kita menjadi orang yang beriman, istiqamah, lalu tidak ada cobaannya. Enggak, cobaan akan datang. Karena cobaan itu tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk membuat kita lebih dewasa, memahami tentang permasalahan. Tapi Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan dan cobaan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kita lihat dari zaman Nabi SAW. Nabi sendiri mengalami itu. Kadang-kadang cobaan datang secara internal. Mungkin diri kita sakit. Mungkin dari keluarga terdekat. Mungkin dari teman-teman terdekat. Internal lah. Orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang eksternal. Dari musuh-musuh Islam. Seperti kita lihat kasus sekarang misalnya. Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi, gitu kan? Pernah beberapa tahun lalu di Kosovo, ya, di Rusia, orang Islam dibantai oleh orang-orang Rusia di sana, ya, orang-orang ateis. Kita tahu juga di Myanmar, ya, terjadi masalah itu, ya, di Rohingya sekarang ini, dan banyak itu terjadi teman-teman sekalian, itu terjadi. Tujuannya sebenarnya agar kaum muslimin belajar dan bagaimana mereka mempertahankan diri mereka dan kebenaran agama mereka. Dan kalau mereka bergerak, Allah berikan kemenangan. Itu sudah pasti.
Yang jadi masalah kalau mereka diam dan vakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan musuhnya. Dan tentu kelebihannya adalah ada orang-orang yang mati syahid nantinya. Sebagaimana kita sudah ceritakan pelajaran-pelajaran yang terjadi dari perang Uhud. Ini penting untuk digarisbawahi. Nabi SAW itu tenang-tenang di Madinah, tidak ada masalah. Tapi memang Nabi sempat keluar dengan kekuatan bahkan ke Badr. Tapi Quraisy tidak datang, menyerang Ghatafan, punya kekuatan. Tapi ternyata ada cobaan datang sekarang. Tapi tujuannya ada. Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah ingin memberikan kemenangan kepada muslimin. Sebagaimana kita akan lihat dalam perang Khandaq yang kita pelajari ini, bahasa Indonesianya parit, ya, atau perang Ahzab. Dan karena nama Ahzab diambil karena banyaknya personel musuh sampai 10.000 orang, dan diambil dari kelompok-kelompok, ada dari Yahudi, ada dari suku Sulaim, ada dari suku Quraisy, ada suku Ghatafan. Maka kelompok-kelompok ini dalam bahasa Arab namanya kelompok, nama bahasa Arabnya hizib. Kalau jamaknya Ahzab. Maka dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dikasih nama khusus surah Al-Ahzab, surah nomor 33, menceritakan lengkap tentang perang yang besar ini. Juga teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi, semua sumber masalah muslimin eksternal yang datang dari luar, sumbernya cuma dari satu, orang Yahudi. Sumbernya cuma satu, orang Yahudi. Semua orang kafir selain Yahudi itu tidak akan buat masalah dengan muslimin kalau tidak ada Yahudi yang memicunya. Pasti di belakangnya Yahudi. Ini sudah histori, sejarah. Dan permusuhan orang-orang Yahudi kepada umat Islam abadi. Abadi. Sampai kita sudah tahu tentang riwayat menjelaskan masalah turunnya Dajjal. Dan bagaimana pengikutnya adalah 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, dari wilayah Iran, gitu kan. Kemudian bagaimana mereka sampai terakhir pun umat Islam waktu Dajjal sudah mati akan membunuh mereka, mereka masih tidak syahadat. Sampai kata Nabi SAW, batu dan pohon pun akan bicara, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Perintah Allah bunuh Yahudi. Seperti itulah. Jadi memang sudah digambarkan dalam Al-Quran kalau mereka akan abadi. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82, Allah ceritakan masalah permusuhan Yahudi ini. Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Sesungguhnya kalian akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya, benci sekali dengan Islam terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Penyembah-penyembah berhala datang setelahnya, ya. Semua penyembah patung datang setelah Yahudi membenci. Jadi kejadian Rohingya itu memang Allah sudah ceritakan. Orang-orang musyrik, penyembah patung-patung ini membenci orang-orang beriman. Tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Mereka membenci begitu saja. Tanpa mempelajari Islam, tanpa mencari tahu. Dan sungguhnya orang-orang kafir yang paling dekat dengan orang-orang beriman, artinya masih bisa toleransi, saling berfaham, adalah orang-orang yang mengatakan dirinya Nasrani. Orang Nasrani masih bisa. Makanya masih banyak orang Nasrani yang masuk Islam, masih bisa didakwahi. Dan itu disebabkan kata Allah, karena di tengah-tengah mereka masih ada rahib-rahib, pendeta-pendeta yang mereka, di antara mereka masih ada yang sportif, gitu, yang pelajari Injil. Dan kebanyakan mereka yang pelajari Injil dengan benar, mereka juga pertemukan dengan Al-Quran, mereka masuk Islam. Waktu kasus terjadinya 11 September di Amerika, kemudian terjadinya istilah-istilah yang kasar buat muslimin seperti terorisme, ya, apalah garis keras, ya, segala macam, dan dituduhnya segala macam keburukan bagi umat Islam. Saya sendiri melihat beberapa cuplikan, ada beberapa pendeta dan pastor di Amerika yang coba fair menyampaikan apa adanya. Kalau itu nggak benar, tidak semua umat Islam bisa dipukul rata seperti itu. Kalaupun ada umat Islam yang melakukannya, maka dia secara individu. Sebagaimana juga kalau ada Nasrani melakukan perbuatan salah, maka dia secara individu, bukan agama Nasraninya. Seperti itulah. Ini makna daripada ayat Al-Ma'idah ayat 82. Tapi saksi bahasan kita adalah Yahudi diabadikan permusuhannya kepada orang-orang beriman. Allah ceritakan masalah itu.
Pada saat mereka semua sudah sepakat berkumpul, musuh-musuh ini, maka orang-orang Yahudi mengajak seluruh suku-suku ini ketemu di Mekah. Dan orang-orang Yahudi yang menjadi otak daripada permasalahan ini memilih agar Quraisy menjadi pemimpin pasukan. Dan Quraisy memilih Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan. Dan pada saat itu Quraisy mengumpulkan karena mereka diangkat, mereka dijadikan pemimpin dan mereka memang sangat benci dengan Nabi SAW. Ya, karena kekalahan di Badar, di Uhud pun mereka tidak sempat mengalahkan muslimin karena hanya menang beberapa saat kemudian dikejar di Hamrat Asad lalu mereka tidak mau kembali. Sebagaimana sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya gitu. Maka terkumpullah 4.000 personil, diantaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta. Sisanya pejalan kaki. Dari 4.000 orang itu 1.800 orang berkendaraan, 300 kuda ya, dan 1.500 unta. Abu Sufyan sempat bertanya dalam salah satu ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini, kalian kan ahli kitab ya, mengaku mengenal Allah juga, kami mau tanya, siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Padahal mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Maka mereka mengatakan agama kalian jelas benar dan Muhammad yang salah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari baginda Nabi SAW adalah Nabi tidak lalai. Dan Nabi sangat jeli alaihissalatu wassalam. Beliau tidak pernah membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih. Ya. Beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi SAW mengirim mata-matanya, mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah. Dan terkumpul informasi, berhasil mata-mata Nabi SAW dengan hikmah Allah mengumpulkan informasi ini. Padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya. Dan sampai pasukan Nabi SAW atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10.000 orang. Dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi untuk menyerang Madinah.